Selamat datang di akun pembelajaranku. Topik hari ini adalah dampak modernisasi bagi keluargaku. Banyak kitab 1 Samuel 16 ayat 1-12, Efesus 5 ayat 22-33. Berbicara mengenai dampak, tentunya ada dua hal penting, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sebelum menjelaskan keduanya itu, kita harus mengetahui apa itu modernisasi. Modernisasi adalah sebuah proses pergeseran yang terjadi pada individu maupun masyarakat secara holistik sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Lalu, bagaimana manusia menyikapi hidup di zaman modern ini? Pada dasarnya, dampak dari modernisasi seperti yang telah dijelaskan di atas dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam keluarga, termasuk keluarga Kristen. Pengaruh positif dari dampak modernisasi adalah membentuk anggota keluarga menjadi pribadi yang menerima dan terbuka pada hal-hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan bukan pada masa lalu, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Banyak produk dari keluarga modern yang memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Di samping pengaruh positif, juga ditemukan pengaruh negatif yang dihasilkan sebagai dampak modernisasi di atas. Di antaranya adalah membentuk seseorang yang memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis. Sikapnya terhadap alat-alat modern terlalu menggantungkan diri pada alat-alat tersebut. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap modernisasi sebagai ilah, hidup instan dijadikan sebagai Tuhan, dan menghilangkan fungsi-fungsi vital keluarga. Modernisasi juga menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi, meningkatnya kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah. Pada saat yang sama, tingkat pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah-limbah rumah tangga semakin tinggi. Dalam lingkup keluarga muncul kriminalitas dan kenakalan remaja, juga meningkat perilaku penyimpang pada remaja dan orang tua. Berdasarkan pemahaman yang menyatakan bahwa modernisasi adalah sebuah proses yang terus berubah atau bergeser menuju pada semangat yang terkandung dalam dan beberapa aspek penting, yakni efektivitas, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Oleh karena itu, maka keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang memadai, yakni terbuka dan mau menerima dari semua pihak, termasuk keluarga, terhadap setiap proses perubahan yang diusung oleh zaman modern. Oleh karena itu, sepertinya model keluarga sebagai dapat menjadi rujukan pembelajaran bagi keluarga peserta didik. Pada dasarnya esensinya adalah keluarga memiliki sikap dan pemikiran yang tidak kaku, cenderung terbuka, dapat menerima perubahan. Keluarga dapat dan bisa membentuk ulang untuk menerapkan model tersebut. Pada intinya, masing-masing anggota keluarga harus menyadari bahwa mereka adalah insan-insan yang tidak sempurna, sehingga menyediakan diri untuk dibentuk oleh Allah dalam setiap tantangan. Dengan keterbukaan yang dimiliki tersebut, keluarga diharapkan dapat lebih menyerap semangat-semangat positif yang ingin dicapai oleh zaman modern. Melalui modernisasi, keluarga juga dapat memanfaatkan aspek-aspek untuk sarana pengimbang iman. Pertanyaan: bagaimana pandangan iman Kristen terhadap modernisasi itu? 1 Samuel 16 ayat 1-12 menjelaskan, bercerita mengenai keluarga Isai yang dapat mengantarkan Daud menjadi raja atas Israel. Namun pencapaian keluarga ini tidak dapat semata-mata dianggap sebagai sebuah keberhasilan.
karena Daud memperoleh tahta sebagai raja dengan jalan merebut kedudukan tersebut secara paksa dari tangan penguasa sebelumnya. Kegagalan keluarga ini dalam mendidik Daud untuk dapat menjalani hidupnya juga nampak dari berbagai kebijakan yang diambil oleh Daud ketika ia menjadi raja, yaitu dengan mengupayakan perang, melaksanakan kelicikan, dan memaksakan keadaan damai melalui ancaman yang dilancarkan ke seluruh daerah yang menjadi kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam hal ini keluarga Isai dapat dinilai tidaklah secara penuh menjalankan fungsinya untuk membentuk Daud menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang teguh dan baik sesuai dengan kehendak Allah. Teks ini memberikan teladan yang kurang baik mengenai kehidupan keluarga kepada kita. Cermin kegelisahan tersebut dapat dilihat melalui kurang berhasilnya keluarga Isai untuk mengarahkan Daud menjadi pribadi yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Teladan ini menjadi peringatan bagi kita agar tidak melakukan hal yang sama dengan kisah di atas. Kisah lain dalam Efesus 5 ayat 22-33. Surat Efesus dialamatkan pada orang-orang Kristen yang hidup di situasi kota metropolis yang penuh dengan peradaban modern. Di tempat ini terdapat kuil-kuil yang penyembahan untuk dewa-dewi Romawi. Kota ini juga merupakan pusat perdagangan terpenting yang menjadi pintu gerbang kerajaan Romawi di Asia Kecil. Permasalahan yang ada di dalamnya adalah kemunculan berbagai dampak negatif dari peradaban modern seperti sikap egois, kesenjangan sosial, pemikiran pragmatis, mentuhankan modernisasi, kurangnya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan dalam keluarga banyak terjadi penyimpangan. Melalui teks Efesus 5 ayat 22-33, penulis secara sederhana berbicara mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan antara satu orang dengan yang lain dalam sebuah kelompok yang dinamakan dengan keluarga Kristen. Di tengah situasi yang dikuasai oleh dampak negatif dari peradaban modern, jalan yang ditawarkan oleh penulis bagi pembacanya adalah dengan meletakkan fondasi kehidupan keluarga kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Keluarga, hubungan yang terjalin di dalamnya mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, anjuran bahwa semua orang yang menjadi anggota keluarga tersebut harus memiliki kesadaran untuk melakukan fungsinya masing-masing dalam lingkungan keluarga sesuai dengan kedudukan yang disandangnya. Teks ini memberikan teladan yang baik kepada kita. Teladan tersebut berbicara mengenai bagaimana keluarga Kristen harus menjalankan kehidupannya di tengah kerusuhan pengaruh negatif peradaban modern yang semakin merusak fungsi-fungsi penting dari keluarga. Keteladan tersebut dapat diperoleh hanya di dalam Kristus. Saya mempertegas kembali sebagai kesimpulan, belajar dari Alkitab kita bisa menentukan contoh dampak modernisasi atau perubahan zaman yang positif maupun negatif bila dikaitkan dengan keluarga. Dampak negatif dapat kita lihat dari kisah pertama tadi tentang keluarga Isai yang mempengaruhi kehidupan Daud anaknya. Dalam 1 Samuel 16:1-12, pada nats tersebut dijelaskan bahwa karena didikan Isai di dalam rumah mempengaruhi cara hidup Daud selanjutnya, terutama ketika dia sudah menjadi raja, berbagai kebijakan berinisiatif untuk melakukan perang dan memaksakan keadaan damai lewat ancaman merupakan hal yang kiranya tidak perlu kita teladani. Sedangkan contoh yang positif dapat kita lihat dari surat Efesus 5 ayat 22-33. Teks tersebut merupakan nasihat kepada orang Kristen yang hidup di kota metropolis, pusat perdagangan modern di kerajaan Romawi. Di tengah masyarakat modern, banyak orang yang bersikap egois, pemikiran pragmatis, mentuhankan modernisasi, kurangnya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan banyak terjadi penyimpangan dalam keluarga. Dalam konteks seperti inilah, penulis kitab memberikan saran sederhana mengenai aturan yang pantas dalam membina hubungan sesama anggota keluarga Kristen. Meletakkan fondasi kehidupan keluarga kepada Kristus sebagai kepala keluarga. Hubungan yang terjalin dalam keluarga Kristen mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan ayat 33, serta anjuran agar semua anggota keluarga mempunyai kesadaran dan melakukan fungsi masing-masing sesuai perannya. Nats ini memberikan teladan bagi kita semua mengenai bagaimana menjalankan kehidupan di tengah
pengaruh negatif peradaban modern yang semakin merusak fungsi-fungsi keluarga Kristen. Contoh keterangan tersebut dapat diperoleh melalui Tuhan Yesus Kristus. Demikian pemaparan singkat, sekian dan terima kasih.